Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Salsabila. Di video kali ini saya akan membahas tentang hukum halal dan haram dalam Islam pada mata kuliah fikih ibadah dan muamalah. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, ataupun dilakukan. Sebaliknya, haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk digunakan, dikonsumsi, ataupun dilakukan. Selanjutnya adalah dasar hukum halal dan haram. Dalam syariat Islam, ada 3 aspek yang dapat menentukan halal dan haram. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran pasti halalnya, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran sudah pasti haramnya. Penetapan halal dan haram adalah hak dan kekuasaan Allah yang Maha Tahu atas apa yang diciptakannya. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87. Dasar hukum yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Hadis disebut juga Al-Sunnah. Al-Sunnah adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Al-Hadis atau Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama, termasuk di dalamnya juga membahas ketentuan masalah halal dan haram. Dasar hukum yang ketiga selain Al-Quran dan hadis adalah ijtihad ulama. Ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Orang yang bisa melakukan ijtihad hanyalah para ulama yang sudah memiliki syarat mujtahid. Dan untuk di Indonesia, kelompok ulama tersebut berkumpul dalam satu majelis yang dinamakan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Dan MUI ini sudah banyak mengeluarkan fatwa tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Setelah mempelajari dasar hukum halal dan haram, selanjutnya kita akan membahas tentang sebab-sebab yang bisa menjadikan halal dan haram. Ada 3 sebab yang bisa menjadikan sesuatu itu halal dan haram. Yang pertama yaitu zat asalnya. Allah telah menetapkan sesuatu yang haram karena berdasarkan zat asalnya. Misalnya, Allah mengharamkan bangkai, darah, dan babi. Itu karena memang pada dasarnya bangkai, darah, dan babi secara zat ialah hal yang diharamkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Sebab halal dan haram berikutnya selain zatnya adalah sifatnya. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, misalkan perjudian ataupun syirik, itu diharamkan secara sifat oleh Allah. Semua sifat buruk yang dilakukan, walaupun dengan niat, cara, dan hasil sebagus apapun, maka hukumnya tetaplah haram. Sebab selanjutnya yaitu terletak pada prosesnya. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya. Apakah sesuatu itu dianggap halal atau haram? Misalnya, uang yang didapatkan dari menjual daging haram, ataupun perilaku mencuri, korupsi, atau judi, maka uang yang diperoleh dari hasil tersebut hukumnya haram. Jadi, meskipun uang pada dasarnya adalah benda yang halal, bila diperoleh dengan cara yang buruk, maka hukum uang tersebut menjadi haram. Selanjutnya yaitu tentang bagaimana penerapan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Halal dan haram dapat diwujudkan dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu sikap. Sikap kita harus menunjukkan keyakinan bahwa hukum halal dan haram yang telah ditetapkan oleh Allah adalah ditujukan demi kemaslahatan manusia. Misalnya, menghabiskan nasi dan tidak membuangnya, karena membuang itu adalah sifat mubadzir dan dalam Islam adalah haram.
Maka sikap kita harus sepenuhnya meyakini bahwa mubazir atau membuang makanan adalah perbuatan yang haram dan harus kita hindari. Selanjutnya, penerapan halal dan haram dalam perilaku kita dengan cara menerapkan perilaku yang mencerminkan perilaku baik dan menjauhi perilaku yang buruk atau diharamkan. Misalnya, kita membuang sampah ke tempatnya, karena membuang sampah sembarangan itu dapat merugikan orang lain atau zalim. Dan zalim itu adalah perbuatan yang buruk yang hukumnya diharamkan. Yang terakhir adalah penerapan halal dan haram dalam mengkonsumsi. Misalnya adalah membiasakan dalam sehari-hari kita untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Dan kita berupaya untuk menjaga diri dari mengkonsumsi makanan yang diharamkan oleh syariat. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hukum halal dan haram. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.